Seperti janji saya di video sebelumnya, di kesempatan kali ini saya akan menghadirkan proses bagaimana penanganan MacBook Pro Touch Bar 13 in tipe A1889 tahun 2019 yang sangat lemot, baik saat booting OS, yaitu buka aplikasi, saat kita mau backup data, jadi semua sangat lemot. Kembali lagi dengan Andi Rafflesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Untuk perawatan MacBook, channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Seperti janji saya di video sebelumnya, di kesempatan kali ini saya akan menghadirkan proses bagaimana penanganan MacBook Pro Touch Bar 13 in tipe A1889 tahun 2019 yang sangat lemot, baik saat booting OS, yaitu buka aplikasi, saat kita mau backup data, jadi semua sangat lemot. Bahkan untuk kita berselancar di dunia maya itu bermasalah juga, mana internet tidak bisa berfungsi. Padahal untuk indikator WiFi bahwa ada sinyal internet yang ditangkap oleh jaringan itu ada, tapi MacBook tidak bisa kita gunakan untuk browsing ke dunia maya. Permasalahan lainnya itu untuk fan itu sangat kencang sekali. Suara fannya kencang banget. Itu untuk chipset VGA-nya sangat panas sekali. Jadi kalau mau dibilang komplikasi nih MacBook. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita lihat videonya bagaimana proses penanganan MacBook Pro Touch Bar tipe A1889 tahun 2019 yang mengalami kerusakan seperti yang saya uraikan tadi, mulai dari awal sampai selesai untuk proses penanganan MacBooknya, sehingga MacBook bisa digunakan kembali oleh pemilik untuk menunjang aktivitas pekerjaannya. Ya, kita langsung ke TKP. Kita tes nyala untuk MacBooknya ya. Kita mau tahu nih, menurut pemilik itu lemot banget. Nah, ini dari awal kita nyala ini, itu trackpad. Kita matiin dulu. Nah, ini untuk booting dari nongol ke Apple ini lama. Suara fan juga udah mulai kencang. Bootnya lemot banget nih. Suara fannya kencang banget. Ini bisa kita tinggal bikin Indomie sama kopi. Itu muncul buffering. Belum berhasil juga untuk masuk sampai ke desktop. Yang menurut dari pemilik malam masih bisa digunakan dia untuk kerja, ngedit, tapi begitu keesokan harinya pagi dia mau menggunakan kembali MacBook untuk ngedit, itu MacBook dinyalakan lemot, kadang juga mati mendadak, dia itu muncul karena panik, dan akhirnya pemilik putuskan untuk dibawa ke tempat servis. Ini untuk indikator harddisk atau aplikasi yang ada di sini nggak ada. Nah, ini buffering. Untuk aplikasi buang data susah. Masalah seperti ini dengan indikator fan cooler MacBook itu sangat kencang suaranya, ada itu lemot, bisa mengarah ke chipset VGA atau hard disk. Itu untuk dugaan awal. Tapi kita kombinasi lagi dengan keterangan dari pemilik yang mengatakan bahwa MacBook semalam masih bisa dipakai untuk bekerja, tapi besok paginya mau dipakai MacBook nggak bisa dipakai. Dan untuk lampu touch bar mati. Ini untuk lampu touch barnya sangat panas. Nah, ini kita coba backup data. Untuk narik datanya lemot. Kita lihat untuk besarnya data, mau kita coba backup. Itu untuk data. Nah, ini untuk kapasitas datanya itu 5,63 GB. Sementara di sini indikator backup data itu udah berjalan atau belum itu masih belum. Dia masih ngebaca terus. Masih ngebaca, sementara untuk suara fan makin kencang. Nah, ini udah mulai jalan untuk backup datanya. Oke ya, sekarang kita bongkar untuk MacBooknya, kita lakukan pengecekan di mana letak kerusakannya. Dan ini untuk baut casing udah saya buka, sekarang kita bongkar untuk unit MacBooknya. Kita cek apa yang menyebabkan MacBook Pro 13 in tahun 2019 tipe A1989. Ini MacBook kalau nyala dia nyala, cuma itu lemot banget untuk buka aplikasi, bahkan dia suka mati sendiri atau restart. Pas mau booting OS itu dia bermasalah, mati sendiri, suka restart. Nah, ini langkah awal yang kita lakukan adalah kita buka untuk konektor baterainya biar nggak terjadi konsleting arus listrik yang diakibatkan dari baterai. Nah, ini untuk chipset VGA itu sangat panas sekali. Makanya kenapa
prediksi awal pada saat lakukan pengecekan sementara itu kita berasumsi bahwa VGA-nya mengalami overheat atau juga hard disknya mengalami kerusakan. Cuma untuk membuktikannya kita coba bongkar untuk unit MacBook-nya, clear arus. Nah, ini kita cek ya untuk logic board-nya. Untuk panas yang ada di chipset ini nggak terlalu panas seperti pada waktu dia di dalam unit. Tadi pada waktu kita pegang untuk heatsink fan yang menutupi chipset VGA dan prosesor ini cukup panas. Nah, kita awal berasumsi bahwa wah ini jangan-jangan chipset VGA yang mengalami masalah. Tapi ini ketika kita tes, kita cabut logic boardnya, kita keluarkan dari unit MacBook, kita tes di luar, itu untuk logic boardnya normal, nggak ada masalah. Untuk chipset VGA-nya panas nggak terlalu panas seperti pada waktu di dalam unit. Untuk hard disk juga ya, untuk hard disk juga normal, nggak sepanas tadi. Nah ini kalau seperti ini besar kemungkinan ada masalah di part MacBook yang lainnya. Nah sekarang kita lakukan pengecekan apa yang mengakibatkan lemot pada MacBook ini. Sekarang kita rakit ulang ya untuk logic boardnya. Setelah kita tadi cek ternyata logic board tidak ada salah. Kita coba rakit ulang. Logic board ternyata normal, panasnya juga enggak seperti pada waktu di dalam unit. Nah kita coba tes ulang, kita cari tahu di mana permasalahannya. Suara fan-nya udah kencang ini. Ini kita coba backup data. Ini kita coba backup. Ini data ada 6,23 giga. Nah ini untuk suara fan udah kenceng. Nah untuk MacBook sendiri udah mulai panas. Nah kalau awal keterangan dari pemilik itu dia boro-boro bisa masuk sampai seperti ini, bisa masuk sampai ke desktop. Dia baru mau booting aja udah mati. Mau booting udah mati, udah tuh muncul karena panik. Suara fan-nya ini udah kenceng banget nih. Ini berhasil. Nah ini untuk external disknya udah kebaca. Kita buka. Kita coba melakukan backup data. Ini kita masukin coba ke sini ya. Dapat nggak? Ada nggak perbedaannya dengan tadi awal sebelum kita perbaiki? Pada waktu kita coba backup data sebelum kita perbaiki untuk kerusakannya, yaitu di touch bar yang bermasalah. Nah ini kita coba sekarang backup data setelah kita perbaiki. Ada perubahan atau enggak? Tadi kan tengah backup data bentar-bentar mati. Itu backup data itu kayak udah dengan waktu. Oke. Ternyata sampai backup data selesai untuk MacBook nggak mati. Nah kita coba satu lagi. Ini malah lebih cepat lagi. Ini sampai kita udah coba backup untuk 3 folder. Nggak kayak awal tadi, untuk MacBook tetap nyala normal, nggak restart atau nggak mati mendadak, dan juga untuk data bisa ke backup. Ya, semoga aja MacBook bisa kembali normal sehingga bisa digunakan kembali oleh pemiliknya untuk menunjang aktivitas pekerjaannya. Nah tinggal PR kita kalau memang ini nanti kembali normal adalah mengganti touch bar-nya ini yang mati. Nah ini untuk coba kita backup data udah selesai. Nah sekarang kita lihat nih untuk tipe MacBook-nya. Ini MacBook Pro 13 in tahun 2019.
Untuk memori 16 GB, untuk prosesor 2,8 GHz, quad core Intel Core i7. Nah, ini kita lihat untuk kapasitas harddisknya. Untuk kapasitas harddisk 1 TB. Waduh, gede ini untuk harddisknya. Biasanya itu cuma 256, 512. Nah, ini udah 1 TB, 1000 GB untuk harddisknya. Jadi untuk harddisk dia udah on board. Nah, ini awal saya sih menduga bahwa MacBook mengalami kerusakan di harddisk karena deteksi awal bahwa dia mengalami kerusakan di chipset VGA itu mentah. Kenapa alasan kok bisa dikatakan bahwa dia bermasalah di chipset VGA? Karena MacBook mengalami overheat pada chipset VGA-nya. Sehingga perkiraan kita MacBook sering restart atau mati mendadak karena disebabkan oleh panas yang terjadi pada chipset VGA, atau juga disebabkan oleh masalah harddisk. Bisa harddisk mengalami bisektor atau harddisknya rusak. Mengingat itu untuk MacBook itu sangat lemot sekali pada saat awal mau booting OS, yaitu pada waktu kita proses backup data juga lambat, yaitu sering buffering dengan muncul lingkaran pelangi dan juga mati mendadak. Nah, ini udah berjalan lebih kurang ada 10 menit belum mati. Tadi belum sampai 5 menit aja udah mati. Nah, ini kita coba tes buka aplikasi ya. Kita tes coba buka YouTube. Ini karena kendala di WiFi ini. Coba buka aplikasi Google untuk tes. WiFi langsung hilang. Kita coba buka YouTube. Ini menurut pemilik semalam masih bisa digunakan, tapi besok pagi mau digunakan MacBook nggak bisa digunakan, lemot, itu untuk taskbar nggak nyala. Nah, di sini ternyata untuk kabel konektor taskbar itu ada yang kebakar. Kemungkinan taskbar inilah penyebab MacBook ini sangat lemot. Nah, untuk sementara sebelum kita lakukan penggantian taskbar, untuk kabel konektor taskbar ini tidak kita hubungkan ke logic board MacBook agar MacBook bisa kembali normal. Nanti setelah kita koordinasikan dengan pemilik untuk melakukan penggantian taskbar, baru kita lakukan penggantian taskbar. Cara akalin dulu untuk taskbarnya, tinggal kita hubungkan. Nah, sekarang kita nggak hubungkan kabel konektor taskbar, kita tutup dengan lakban sementara. Ini kita rakit ulang untuk MacBooknya. Jadi ini sengaja kita tutup biar nggak terhubung dengan logic board. Oke, sekarang kita cobakan ya untuk MacBooknya, kita lakukan pengetesan. Setelah tadi kita perbaiki untuk taskbarnya, moga aja MacBooknya bisa berhasil kita perbaiki. Kita coba tes booting OS. Ini udah mulai nongol Apple, nyala. Nah, untuk booting OS sudah cepat. Nah, sekarang kita ulangi lagi ya. Ini udah nggak selemot tadi.
Udah berhasil masuk ke desktop, masuk. Nah, cepat untuk booting OS nya udah mulai normal. Kita coba buka beberapa aplikasi. Nah, ini bisa kita buka. Nah, sekarang kita coba tes untuk backup data. Tadi pada waktu sebelum kita perbaiki, untuk backup datanya sangat lemot. Nah, sekarang kita coba nih untuk backup data masih lemot atau enggak. Ini udah muncul ya untuk external disknya. Nah, ini untuk backup data udah selesai, nggak selama tadi, ya cukup cepat. Untuk buka aplikasi juga udah jalan. Nah, itu udah cepat. Kali ini saya mau review buku 15 ini tipe A 1286 tahun 2000. Ya, kalau dibilang jadul nggak jadul, dibilang tipe yang baru nggak. Sama dengan tipe buku MB101, MB102 tahun 2019. Cuma bedanya 13 ini, yang ini 15 install baru. Ya, rekan-rekan semuanya, itu tadi bagaimana proses perbaikan MacBook Pro Touch Bar 13 in tipe A1889 tahun 2019 yang mengalami kerusakan. Bukan hanya saat booting OS dia lemot, tapi untuk backup data, yaitu untuk buka aplikasi itu bermasalah juga. Selain lemot juga untuk buka aplikasi, contoh kita mau browsing ke dunia maya aja nggak bisa, bermasalah untuk MacBooknya. Kan untuk chipset VGA MacBook sangat panas, yaitu MacBook sempat mati mendadak, muncul karena panik lah segala macam. Itu prosesnya dari awal, mulai pengetesan yang kita lakukan untuk MacBooknya, untuk tahu kerusakannya di mana, masalahnya apa, itu sampai proses perbaikan hingga MacBook selesai perbaiki dan bisa berfungsi normal kembali. Jadi ini MacBook nggak jadi bangke, masih bisa digunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan oleh pemiliknya. Oke ya, rekan-rekan semuanya, kalau memang ulasan, review, tutorial ataupun tips dari saya ini bermanfaat dan berguna buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya ya, demi untuk keberlangsungan channel saya dan juga agar channel saya dapat bisa lebih berkembang lagi. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Buat yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Di sini saya bukan hanya memberikan tutorial, mereview, mengulas, atau juga memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Nah, itu di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 4 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang ada dua ini. Begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook, silakan hubungi saya di nomor telepon saya untuk konsultasi gratis. Tapi dengan syarat harus telepon langsung, agar saya lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Oke, makasih.